Salam damai semesta raya, salam damai seluruh alam, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Mbah Singo Ludro yang budiman, para netizen Indonesia, dan yang di luar Indonesia. Kita jumpa lagi hari ini, bertemu bersua di media yang sama. Hari ini saya juga nggak kemana-mana, masih di tempat ini juga. Enaknya kita ngobrolin apa ya? Yang ini aja, kita ngobrolin yang ini. Kue ora oleh kayak ngono, kue nuduh wong ya. Iki lho, duwe pondok ya. Iki lho, sing mengku pondok. Potongan ngene iki duwe pondok. Potongan ngene pondok. Aja kaya ngono. Pondoke mek gur iki kedok tok asline iki. Wah, aja ngomong kayak ngono. Kowe ngerti kok ngendi kok iki kedok. Kayak delok kene ning video-video apa. Ngapusi. Iki ya dobel iki ya. Videone sapa? Videone sapa? Berplat merah kan enggak anu iki. Sik, ngene Pak ya. Aja kaya ngono, aja kaya ngono. Aja nangani wong sik, aja nangani wong. Rungokno tembungku. Kowe kabeh iki mau digiring karo framing. Semua itu framing yang dibuat. Ya. Pesulap merah itu siapa? Apamu kok mbok percaya? Tapi nek video-video kae yo video kuwi gawean, iso digawe. Itu semua buatan ya. Tapi yo wujude yo iki baterai tukang ngapusi yo. Gek sing wis dihapusi sapa? Kae. Dukun tukang ngapusi. Aja kaya ngono. Iki wong duwe pondok, ngopeni santri, mbok lokne dukun. Ngeleh pondok ya kedok kae. Ya ora iso kaya ngono, apa wis mbok buktekne. Enggak bisa seperti itu. Apakah kalian sudah membuktikan dia berkedok dengan pondoknya? Prakteknya seperti apa? Semua itu bisa dilihat. Ada uji materinya, jangan sembarangan, enggak boleh seperti itu. Nggak boleh menuduh tanpa bukti hanya karena berdasarkan video yang diomongkan orang lain. Iki nggak masalah video, iki korban. Dari kita melihat video barusan, sebenarnya saya tidak ada kepentingan di situ. Tidak ada kepentingan di situ. Saya sendiri juga menyelidiki sebenarnya Samsudin ini seperti apa prakteknya. Seperti apa yang dilakukan. Ternyata saya belum menemukan apapun kejanggalan-kejanggalan di dalam prakteknya Samsudin. Justru malah saya terlibat ke dalam polemik Gus Samsudin. Kemelut yang ada pada Gus Samsudin itu justru saya malah semakin masuk ke dalam. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu, saya itu tidak berada di tempatnya Gus Samsudin, tapi saya berada di tempat lain. Saya berada di dekat Bendungan Serut. Tempat itu ya tempat saya untuk duduk bermeditasi di pinggir Sungai Brantas, karena di situ adalah tempat peninggalan sejarah Blitar sendiri, di situ tempatnya. Tiba-tiba salah satu santri Gus Samsudin yang sering diajak membawa kamera tim dokumentasi itu menelpon saya. Mbah, angkat Mbah. Halo. Nggih, assalamualaikum Mbah, Mas Singo. Waalaikumsalam. Nggih. Iya. Jenengan temen di niki Mbah. Iki aku ning Kulone Serut iki. Piye-piye ning apa? Ketika saya datang ke tempat yang di-share lokasinya, di situ sudah nggak karu-karuan. Si Opa sudah dipukul dengan benda keras sampai kepalanya bocor. Gus Samsudin juga demikian. Dan setelah saya telusuri, ternyata penyebab dari itu semua adalah framing dari media sosial yang menyulut masyarakat percaya bahwa Samsudin ini adalah seorang penipu, seorang dukun palsu, ya dobol lah, apa semua sumpah serapah keluar. Dari mana? Setelah saya tanya, mereka menunjukkan video-video dari seorang anak muda yang dikenal di Indonesia ini sebagai ya si Bancet Merah itu. Dan ternyata masyarakat itu benar-benar tergiring. Inilah bahayanya membuat framing media sosial. Contohnya apa yang membuat masyarakat itu percaya tergiring ya seperti ini, video yang ini.
aja kayak Samsudin kemarin fitnah bilang gue denger tuh ya dari selentik ya aneh, pantesan aja fitnahan kayak yang Samsudin lakuin, channel-channel sampah ini lakuin, banyak yang percaya karena dari video yang demikian inilah ketika diekspos di media sosial, mungkin YouTube atau mungkin diviralkan melalui Google, akhirnya diakses oleh orang banyak. Dan ini adalah yang dilakukan oleh si Bancat Merah bersama timnya secara masif. Jadi diviralkan bahasa-bahasa seperti ini kepada masyarakat yang dia katakan SDM-nya di bawah standar, itu dia manfaatkan. Masyarakat yang SDM-nya di bawah rata-rata, itu menurut dia. Dan benar, masyarakat yang SDM-nya di bawah rata-rata tergiring. Sehingga opini itu terbentuk di dalam benak mereka. Sampai sebegitunya berani menghakimi orang lain, menuduh orang lain. Inilah bahayanya media sosial. Bangsaku Indonesia yang tercinta, saya berharap mungkin ke depan lebih baik lagi. Jangan sampai kita mengalami seperti ini. Cerdas-cerdaslah dalam bermedia sosial. Karena bahaya media sosial ini sangat luar biasa. Artinya banyak alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar masyarakat itu digiring dengan ankor-ankor sugesti yang diciptakan oleh si Bancat Merah ini. Contohnya seperti di awal kemarin dia membuat penggiringan atau mendalamkan sugesti melalui bahasa-bahasa terselubung atau bisa dikatakan covert hypnosis dengan warna-warna ya, 3 warna itu. Semakin banyak video-video lama dia itu ditonton orang, maka semakin orang itu akan tersugesti, orang itu akan tergiring, dan ketika dia menyampaikan opini-opini dalam videonya, maka opini itu masuk ke dalam bawah sadar masyarakat. Berhati-hatilah. Seperti yang baru ini juga terjadi, bagaimana dia menggiring opini sekarang menyebut kata Dayak dan lain sebagainya. Saat ini dia ingin membersihkan diri, bagaimana dia ingin lepas dari tuduhan masyarakat, ya, ingin lepas dari opininya masyarakat bahwa dia itu orang yang tidak baik. Dengan cara membuat kantor-kantor bersama orang-orang, ya mungkin mengangkat-angkat orang Dayak, memuji-muji orang Dayak, tapi masyarakat itu sudah terluka hatinya. Masyarakat itu terluka hatinya. Bukan dia ada di Kalimantan, bahkan di seluruh Indonesia yang mengetahui kejadian itu secara viral. Terluka hatinya. Dan itu membekas di dalam benak dan hati masyarakat. Saat ini dia ingin memperbaiki image yang awalnya dianggap baik oleh orang banyak, tapi kenyataannya memang dia tidak baik. Dari mana tidak baik? Ya, buktinya yang terjadi pada Gus Samsudin dan Opa ini yang dihakimi oleh warga sekitar Blitar. Karena apa? Ya karena framing-framing yang dibuat di media sosial, dan itu pengakuan dari para warga itu, dan menunjukkan video-video sebagai alasan. Ini di YouTube ini si A mengatakan seperti ini. Udah banyak dia bongkar-bongkar trik-triknya. Sudah saya katakan dari awal, itu trik memang betul trik, tetapi ada keilmuan di situ. Memang trik itu bisa untuk mengobati. Karena apa? Karena itu adalah placebo. Yang diobati dengan trik itu apa? Orang yang kena nocebo effect. Orang yang terkena nocebo effect, maka untuk mengobatinya ya dengan placebo effect. Ya mungkin masyarakat tidak tahu, karena ulah anak yang tidak tahu ini akhirnya terbongkar semua, dan sekarang tidak lagi manjur yang namanya placebo effect. Lantas nanti kalau ada orang sakit yang kena nocebo effect, Anda silahkan panggil pesulap untuk mengobati ya, biar disulap penyakitnya. Nah ini bodohnya seorang pesulap seperti ini. Tidak mengerti pemahaman tentang pengobatan pikiran, tidak mengerti tentang pengobatan yang menggunakan manipulasi pikiran, justru mengatakan ini adalah hal-hal yang negatif, penipuan dan lain sebagainya.
Masyarakat yang budiman, netizen Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Banyak framing-framing yang mengatakan, oh ini mahal, sekian puluh juta, sekian puluh juta. Oke. Secara psikologis, masyarakat Indonesia itu mengetahui bahwa yang terbaik adalah yang termahal. Itu sudah menjadi psikologi publik dimanapun berada, bahkan di seluruh dunia. Itu psikologi publik. Yang terbaik adalah yang termahal, yang termahal adalah yang terbaik. Lantas, di framing bahwa mungkin pengobatan-pengobatan itu dengan harga mahal, puluhan juta. Oke. Kalau memang itu terjadi, dan itu belum ada pembuktian, kwitansinya mana, bukti transfernya mana, tidak ada. Dan ini hanya framing yang dilakukan oleh seseorang yang ingin menjatuhkan orang lain. Dan masyarakat saat ini sudah termakan oleh framing itu dan membuat opini-opini di dalam benaknya masing-masing. Maka pesan saya, perbaikilah diri Anda semua. Telaalah segala tontonan yang Anda tonton. Dan ini bukti dari kejadian-kejadian yang dibuat oleh si Bancet Merah ini sehingga masyarakat tersulut, terhasut, sehingga berani di bawah sadarnya, tanpa dia sadari, melawan orang lain, menghakimi orang lain. Baik secara tuduhan ataupun secara fisik. Ini berbahaya sekali. Jadi saya harap mungkin keluarga Anda semua yang menonton tayangan saya, kalau memang apa yang saya sampaikan ini benar adanya, ya silahkan Anda membentengi keluarga Anda sendiri dari framing-framing yang dibuat di media sosial. Pesan saya kepada bangsaku, semakinlah cerdas menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Jangan menjadi orang yang mudah tersulut, terprovokasi oleh framing-framing, opini-opini yang digiring oleh orang lain. Salam damai semesta raya, salam damai seluruh alam, rahayu, rahayu.